Karena istikharah itu doa, dan doa bisa diulang berkali-kali. Maka istikharah satu, saya belum merasa yakin pilihan mana yang harus saya lakukan, lanjut atau mundur. Istikharah lagi, saya belum yakin. Istikharah lagi, belum yakin. Nah, saat Anda merasa belum yakin, ulangi. Sehingga untuk satu urusan bisa berkali-kali istikharah. Boleh nggak Pak? Silakan. Sebab istikharah itu apa? Doa, dan doa itu boleh berulang. Karena doa boleh berulang-ulang, boleh berulang ya. Sehingga kalau sudah selesai berdoa, doa lagi boleh, minta A lagi, minta A terus, silakan. Sebab yang namanya istikharah itu intinya adalah doa, dan namanya doa boleh berulang-ulang. Jelas insyaallah ya? Baik, selanjutnya kita beralih ke tahap pasca sholat. Untuk tahapan pasca sholat, maka di sini yang dilakukan ya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ini yang penting ya, penentunya di sini. Dan tawakal itu pembuktiannya adalah kejujuran. Kejujuran hati. Aku sudah pasrah 100%, karena aku sudah minta pilihan kepada Allah, selanjutnya terserah Allah. Kejujuran batin inilah yang paling menentukan. Kamu kan minta kepada Allah, tapi pokoknya kudu lanjut. Nah, berarti gak jujur dia. Kalau sudah memaksakan seperti itu, berarti dia gak jujur. Maka kejujuran itu terjadi saat apa? Ketika dia pasrahkan, sudahlah, terserah Allah. Jadi hati dinilai oleh Allah. Ini betul jujur minta pertimbangan, ataukah sebenarnya dia sudah punya keinginan besar. Maka selanjutnya setelah istikharah, Anda serahkan urusannya kepada Allah. Bahasa kita ya, semeleh. Orang Jawa nyebutnya apa? Semeleh. Semeleh itu apa? Asal diserahkan. Dan selanjutnya yang kedua, jalani rencana dengan mengalir. Ya, mengalir saja ya. Mengalir saja, ya lanjutkan, karena kita nggak tahu yang terbaik yang mana. Kamu lanjut aja. Nah, ketika kita mengalir saja, ada dua kemungkinan, antara berhasil sesuai yang kita harapkan, atau tidak sesuai yang kita harapkan. Maka di sini ada hasil. Dari mana kita tahu hasil? Ada satu catatan penting, bukan di mimpi. Jangan pernah menantikan mimpi pasca istikharah, karena nggak pernah diajarkan yang seperti ini. Ulama menegaskan, Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan. Para ulama menegaskan, jawaban istikharah bukan mimpi. Mungkin perlu dicatat ya, dalam hati. Jawaban istikharah bukan mimpi. Sehingga saya sudah istikharah, kok gak mimpi-mimpi toh Pak? Nah, saya menjelaskan karena ini mimpi apa? Jawaban istikharah itu bukan dalam mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu ada campur tangan setan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan ar-ru'ya thalatha. Mimpi itu ada 3 macam. Salah satunya kata beliau, walau batu syaitan. Di antara mimpi itu adalah permainannya setan. Jadi kalau kita tidak jelas ini apakah betul hasilnya adalah dalam mimpi atau tidak, maka jangan harap-harap, jangan berharap pada mimpi. Nah, terus hasil itu apa Pak? Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, itulah hasil dari istikharah. Jadi istikharah itu yang mana Pak? Apapun hasil yang terjadi, itulah hasil istikharah. Dan baik sesuai yang Anda harapkan maupun tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi misalnya tadi yang sudah menentukan pilihan,
yang kerja di Pertamina. Setelah istihoroh dan mengalir Pak, baik, lamaran Mas kami terima. Dalam perjalanan waktu tiba-tiba orangnya kecelakaan mati. Nggak jadi, nggak jodoh. Akhirnya pindah ke Pertamina. Baik, nah di posisi ketika apapun yang terjadi itu, yang kita harapkan ternyata orangnya meninggal, atau ternyata orangnya kecelakaan atau A atau B, ada penghalang apapun, apa yang terjadi itulah hasil dari istighfar. Nah, ada satu hal. Di saat sudah terjadi, maka di sini diuji oleh Allah, wajib ridho. Kamu kan minta pilihan kepada Allah, mana yang terbaik untuk hidupmu. Belum tentu apa yang kamu harapkan sesuai dengan apa? Yang kita inginkan. Sesuai dengan yang terbaik bagimu. Dan belum tentu yang terbaik adalah sesuai dengan harapan. Ketika kau sudah pasrahkan kepada Allah, dan ternyata Allah takdirkan A, Allah takdirkan B, Allah takdirkan C, berarti itulah yang terbaik bagimu. Jadi apa yang terjadi pasca istikharah itulah yang terbaik. Namun di sini kita dituntut untuk ridho. Jika sesuai harapan, maka syukur, alhamdulillah, berarti selama ini pilihanku benar. Jika tidak, ya, jika tidak sesuai harapan, maka yang dilakukan apa? Ridho. Dan saat kita minta kepada Allah di doa istikharah, Bapak lihat atau Ibu lihat coba di situ ya. Itu kan ada kalimat di paling ujung, "Tsumma ardini bihi." Ada nggak kalimat itu? Iya. "Tsumma ardini bihi." Kemudian jadikanlah aku untuk ridho dengan pilihan ini. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita juga ditata oleh Allah. Sebab batin ini yang kurang tertata, hati yang belum temokon, hati yang belum tertata itu kadang emosi. Saya berharap ini tapi nggak dikasih. Saya berharap itu nggak dikasih. Kalau kamu memang serius, jujur minta pilihan kepada Allah, seharusnya kamu ridho dengan pilihan apapun yang terjadi pada hidup. Baik, saya sendiri dulu waktu mau nikah ditolak oleh 5 calon. Loh, saya itu loh ini. Di sini ditolak. Padahal sudah istikharah, sudah gimana lagi? Memang turun jodohnya kan. Yang kedua ditolak lagi, kadang ditolak wanitanya, kadang ditolak calon mertuanya. Ya, memang belum jodoh. Mengalir saja. Patah hati, disambung lagi. Sehingga kalau kita sudah bisa belajar ridho, dilupakan saja apa yang sudah berlalu, lalu nanti akan Allah gantikan dengan sesuatu. Makanya di bagian akhir dari doa itu Nabi SAW mengajarkan "Tsumma raddini bihi." Kemudian ridailah aku dengan pilihan. Makanya sebenarnya minta pilihan itu kan kalau nggak dikasih satu pasti dikasih 2 ya. Kita coba sehingga misalnya saat kita punya rencana ke depan, ada rencana ini kan ada 2 ya. Antara apa yang kita harapkan itu pilihan 1 sebenarnya. Apa yang kita harapkan ini pilihan 1, ini yang diharapkan. Saya pengennya sih kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan yang lain yang kita tidak tahu. Ada pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4.
dan seterusnya. Harapan kita pilihan satu, tapi pilihan-pilihan yang lain belum pernah kita rencanakan dalam rahasia Allah, dan kita tidak tahu mana dari semua pilihan ini yang terbaik. Maka istikharah itu kita minta bimbingan. Kalaupun meleset pilihan satu, semoga nanti pilihan yang lain kita dapat yang lebih baik. Nah, itulah Bapak lihat ya, Ibu bisa lihat di doa istikharah itu ada kalimat apa? Coba dilihat di kalimat, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Terus lanjutannya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Lihat di situ. Jika menurutmu ya Allah perkara ini buruk bagiku, buruk bagi agamaku, dan buruk pula akibatnya bagiku, maka jauhkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya, dan takdirkanlah kebaikan untukku. Jadi kita minta kepada Allah yang lebih baik. Kalau memang pilihan ini gagal ya, saya berharap dapat itu, tapi Masya Allah ternyata bertepuk sebelah kaki, sebelah tangan. Cuman hanya bisa berharap tapi nggak bisa mendapatkan. Ya sudah, semoga nanti ada anugerah yang lain yang lebih baik daripada yang pertama. Takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun adanya, lalu jadikanlah aku ridho padanya. Tsumma rabbini bi. Kemudian jadikanlah aku ridho padanya. Penting ya kayak gini. Nah, kalau diajarkan kepada anak-anak kita, terutama mohon maaf ya, Gen Z ini kan banyak gelisah. Nah, ternyata obat kegelisahan itu satu, tawakal. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, maka jangan merasa hebat, jangan merasa kau bisa melakukannya. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Baik, cukup jauh. Nah, sekarang saya tambahkan. Kalau sudah, kita hapus. Tiket hari ini siapa? Iya, ini nasibnya jadi ustaz tiket ini. Ini sudah. Nah. Ini sampai kelihatan. Kelihatan. Nah. Manusia punya rencana ya. Kita mau bicara ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Manusia punya rencana. Ya. Di sini ada hasil. Maka orang melakukan perjalanan dalam rangka menempuh sebab untuk mendapatkan hasil yang dia harapkan. Inilah siklus dari hidup kita. Hari ini kita punya rencana terkait apa yang akan kita dapatkan nanti. Tidak semua hasil sesuai dengan harapan kita. Terkadang berhasil, terkadang gagal. Maka Nabi SAW menyarankan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Miliki rencana yang baik dalam hidup. Punya rencana A, punya rencana B, punya rencana C, perjuangkan. Wala ta'jaz, dan jangan melempem. Cuma gara-gara gagal sekali terus melempem, mundur, mutuh, jangan ya. Baik. Ada nggak yang punya rencana mau belajar bahasa Arab? Hah? Ada. Terus ikut apa? Ikut kelas online ya? Begitu ketemu huruf J, lu ngapalin, nggak bisa, susah, melempem, mutuh. Nanti dibuka pendaftaran, daftar lagi, melempem lagi.
Yang belajar tahsin juga sama kan ya? Ketika belajar tahsin ikutan rame sekali. Begitu ada coba sekarang ujian makhluk huruf dot mulai saya Pak dot. Terus ada kayak gitu. Anda punya rencana untuk bisa A, bisa B, bisa C. Tapi dalam rencana itu mungkin Anda akan menghadapi aneka rintangan. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan begini ya. Bagaimana obsesi manusia terhadap dunia. Beliau kasih gambaran dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan